Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada saat ini dalam mengikuti penyampaian, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SMP Negeri Gorong Utara. Maka dengan itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan penyertaannya dalam diri kita sampai saat ini Tuhan masih menyertai sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita di sesi berikut ini. Baik, yang menjadi komentar kami di sini adalah kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru peserta dalam penyampaian kegiatan penyebarluasan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, perlu kami sampaikan ini bahwa dalam penyampaian budaya positif di sekolah ini sangat penting dalam kehidupan anak didik supaya tidak ada terbudayakan istilah hukuman di dalam sekolah. Sehingga melalui guru penggerak ini nantinya kami menyebarluaskan, kami menyampaikan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Apakah cocok dihukum, apakah cocok diberikan konsekuensi, apakah cocok diberikan hukuman yang lain. Mari kita saksikan bersama nanti. Dari sini nanti kita bisa memahami bahwa kita sebagai guru itu fokusnya bagaimana. Inilah dia. Maka dengan itu konsep utama modul 1.4 ini dalam budaya positif ini adalah satu, perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi, ini baru ditemukan ini. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Bagaimana itu pemecahan yang ketujuh ini? Inilah dia. Pertama, perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru atau pembelajaran dengan paradigma baru. Dikatakan di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap dikembalikan ke profil pelajar Pancasila. Artinya dalam bagian A ini adalah bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan siswa, baik yang mampu dalam ekonomi, baik yang mampu dari segi sosial, kita tidak bisa membedakan itu. Di sekolah, ketika sampai mereka di sekolah ini berarti tahap mereka sama. Berarti dalam pembahasan di bagian A ini berarti dikatakan di situ mereka sama tarafnya. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang misalnya kurang pintar dan lain sebagainya. Semua sama, sehingga yang tugas utama kita adalah bagaimana supaya siswa itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila.
Itulah dia. Bagian yang ke satu tetap, inilah dia pelajar Pancasila tadi. Nomor satu itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tentunya beriman inilah yang pertama. Kenapa itu yang nomor satu? Karena itulah yang diutamakan dulu. Kemudian berkebinekaan global, artinya berkebinekaan global masih ada sekolah-sekolah, dan di sekolah kita ini tidak ada itu. Masih ada siswa yang tidak bisa, masih belum bisa menerima yang namanya berkebinekaan itu. Apa itu berkebinekaan global itu? Yaitu menerima keadaan temannya satu dengan yang lain. Misalnya, bukan karena tetangga si A dan si B, maka mereka satu kursi atau satu meja. Siapapun itu, dari desa manapun, dari mana budaya manapun, mereka bisa bersatu, bisa menerima satu dengan yang lain. Itulah dia. Dan banyak sekolah-sekolah itu ketika mereka tidak saling mengenal pada saat itu, maka itu bukan temannya. Atau ketika mereka berbeda religius atau agama, maka mereka itu bukan teman mereka. Sementara di profil belajar Pancasila itu diharuskan harus bisa bersama dan bisa menerima satu dengan yang lain, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun religiusnya. Bergotong royong, ini bekerja sama. Artinya mereka bisa bekerja sama baik dalam sekolah maupun di luar sekolah, mereka bisa bekerja sama. Mandiri, tentunya ini mandiri harus benar-benar kita bisa menciptakan peserta didik yang mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini dia bernalar kritis, berani. Kalau ada siswa kita bertanya, apakah di kantor ataupun di mana itu, kita jangan mengatakan, kenapa kamu bertanya terus? Jangan, kita berikan peluang bagi mereka, karena itu tujuan kita, membangun siswa memiliki karakter pelajar Pancasila. Mereka bertanya karena mereka tidak tahu. Berarti dimanapun mereka bertanya itu, kita harus melayani mereka apa yang perlu mereka inginkan atau mereka ketahui. Kreatif juga dan mandiri ini hampir sama. Kreatif itu bisa membuat produk-produk dari siswa itu dimulai dari kecil. Ini nanti dimulai dari guru mata pelajaran. Di setiap guru mata pelajaran ini nanti berhubungan dengan P5, harus ada produk-produk dalam pembelajaran, baik berupa tulisan, baik berupa seni rupa dan lain sebagainya. Itu harus dicantumkan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru pendidik. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, ini mulai memasuki bagaimana cara membina anak-anak. Dalam budaya kita, arti dari kata disiplin bisa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung, nah ini dia, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau siswa sekarang mendengarkan kata disiplin, mereka tidak nyaman. Mereka berpikir bahwa disiplin itu adalah hukuman. Nah, dengan itu, dalam pelatihan ini kita hapuskan itu dari pemikiran siswa kita bahwa disiplin itu adalah bukan hukuman. Itu dia, karena mereka sudah dari kecil mereka mengatakan kalau disiplin itu sakit. Dari mereka mendengarkan kedisiplinan itu kayaknya saya ini selalu dikenakan sanksi. Nah, itu dia. Makanya nanti mereka mendengar disiplin, mereka tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak murid kita bisa berperilaku dengan mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan. Karena semboyan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun, kita memberikan menuntun, guru adalah menuntun, berarti kita memberikan jalan, solusi, berarti kita menuntun. Kemudian motivasi intrinsik, perlu juga saya jelaskan ini.
Motivasi intrinsik itu siswa melakukan sesuatu dari dirinya, dari kesadaran dirinya, bukan atas dasar takut, bukan atas dasar hukuman yang diterima nantinya. Itu dia. Misalnya tidak mengerjakan tugas, lalu karena kita memberikan hukuman, siswa itu mengerjakan tugas, maka itu bukan intrinsik, tapi itu ekstrinsik. Dia melakukan tugas karena kita sudah mengatakan atau melakukan hukuman. Kerjakan, kamu harus kerjakan. Memang siswa itu mengerjakan, tetapi itu bukan dari dirinya, tetapi dari paksaan atau ada sesuatu hal. Kalau saya tidak melakukan ini nanti pasti saya dihukum. Pasti ada konsekuensi yang apa yang saya lakukan. Nah, jadi itu dia ekstrinsik. Nah, ekstrinsik tadi melakukan karena hukuman, intrinsik melakukan karena kesadaran dirinya, sadar akan dirinya bahwa itu adalah tugasnya atau itu harus dilakukan oleh karena kesadaran dirinya. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini dia, tanpa sogokan. Kalau kamu mengerjakan ini nanti saya akan memberikan hadiah. Ancaman, kalau kamu tidak mengerjakan ini, kamu akan saya hukum. Hukumanmu seperti ini. Hukuman maupun hukuman, ancaman maupun hukuman. Itu dia. Itu mengenai disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui sehingga dalam menciptakan budaya positif terhadap anak-anak kita mudah mengetahui. Kita mudah mengetahui. Pertama, bertahan hidup. Misalnya, seperti tadi Ibu pengajar praktik menghubungkan itu, siswa itu cenderung dimulai dari mereka memasuki gerbang sekolah, cenderung sampai pembelajaran kita. Jangan kita katakan, kamu sih bagaimana? Kamu selalu cemberut saja. Panggil dia, bertahan hidup. Nah, kamu tadi dari rumah sudah makan? Nah, kamu tadi dari rumah, apa sih masalahmu? Kenapa seperti itu? Dengan adanya kita mengetahui kebutuhan hidupnya, maka si anak ini nanti merasa tidak diasingkan. Jangan cepat-cepat kita mengatakan, selamat, kumpulkan sampah dari sana. Nah, si anak ini nanti belum lagi selesai masalahnya dari rumah, ditambah masalahnya di sekolah, luar biasa. Itu akan menjadi bumerang buat dirinya. Sehingga masa depannya nanti bagaimana? Selalu menyalahkan dirinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih, berikan. Tanyakan dia, nah, kalau kamu punya masalah, kasih tahu sama ibu, kasih tahu sama bapak. Ayo, saling berbincang yuk. Apa kekurangannya? Apakah kamu sudah dihukum di rumah oleh bapak atau ibu tadi di rumah? Bagaimana? Nah, itu dia, rasa diterima. Kalau si anak ini bersalah, jangan kita katakan kamu salah. Ada itu nanti di ketujuh nanti kalau tidak salah bagian kelima, ada yang namanya pendekatan segitiga restitusi. Artinya apa? Rasa diterima. Nah, kamu buat ini sudah benar, tapi yang lebih benar begini dia, caranya begini. Jangan langsung kita kasih kamu salah. Kalau misalnya matematika, apalagi bahasa Inggris, salah. Kamu salah. Kenapa salahnya? Dari tadi Bapak sudah jelaskan masih saja salah. Nah, itu dia. Jadi tidak berarti kita di situ tidak menggambarkan bahwa siswa itu kita terima. Jadi kita harus hilangkan itu. Kemudian penguasaan, kita kuasai siswa itu. Tentunya selama mereka mungkin kelas 7 karena baru-baru, tapi kita mari belajar untuk menguasai siswa itu. Kita kuasai karakter-karakter mereka. Anak ini kalau sifatnya temperamen, berarti bagaimana pendekatan kita yang harus kita lakukan kepada siswa itu. Jangan juga karena siswa itu berlagak temperamen, kita juga temperamen untuk melayaninya. Salah.
Dia lebih tinggi lagi karena dia masih kecil, besar nanti dia lebih temperamen lagi. Jadi kita harus menguasai karakter dan sifatnya. Kemudian kebebasan, berikan dia kebebasan. Saat ini kurikulum merdeka, tujuan dari kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada peserta didik. Kalau misalnya si A, dia suka belajar dengan cara bernyanyi, berikan kebebasan dia bernyanyi yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Kalau si anak ini suka atau mau belajar melalui membaca, silakan berikan dia kebebasan yang berhubungan tetap dengan materi kita. Jangan kalau misalnya ada sekarang di kurikulum 2013 membaca, berarti skillnya harus membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mendengarkan. Sekarang beda, kita tanyakan, makanya nanti di P5 itu ada nanti pengelompokan siswa. Siapa yang suka misalnya dengan tarian, silakan kelompokkan. Siapa suka dengan misalnya literasi melalui menulis atau membaca, silakan kelompokkan siswanya. Itu dia. Kemudian kesenangan, berikan kesenangan setiap saat kita bertemu dengan siswa. Jangan muka kita bertatap muka dengan siswa, kita berikan senyum sehingga anak didik ini bisa merasa senang. Setiap kalau boleh kita tanamkan dalam pemikiran mereka, kalau mereka tidak datang ke sekolah mereka tidak merasa senang. Itu dia. Mereka misalnya absen untuk hari ini, bagaimana supaya anak ini tidak senang ketika mereka tidak hadir di sekolah satu hari saja. Kita usahakan itu. Berarti kita mulai dari pelayanan kita. Kita senyum, kita sapa, kita dekati dia. Itu dia. Bagian berikutnya, bagian D, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini dia tadi mengenai intrinsik dan ekstrinsik. Misalnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini dia. Karena menghindari hukuman tadi, maka murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum. Nah, ini loh. Dalam hal ini disebut motivasi ekstrinsik. Saya membersihkan kelas, saya takut dihukum. Berarti bukan dari kesadarannya. Besoknya, yakinlah siswa ini tidak membersihkan kelas lagi. Karena kenapa? Dia timbul dari ekstrinsiknya, bukan dari dalam hatinya, bukan dari kesadaran dirinya. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia, mendapatkan imbalan. Jujur, saya pernah melakukan ini dalam mata pelajaran. Dari rumah saya sudah mempersiapkan yang namanya hadiah-hadiah. Hadiah saya bungkus hadiahnya supaya tidak kelihatan. Maka saya buat pertanyaan yang berhubungan tetap dengan mata pelajaran. Saya bungkus 10 buah. Maka saya buat juga 10 soal pertanyaan. Lalu saya tanyakan, apa artinya ini? Siapa yang bisa menjawab, saya akan kasih hadiah. Nah, lalu mereka tunjuk tangan. Mereka melakukan atau tunjuk tangan bukan karena mereka tahu. Mereka melakukan itu hadiah yang ada di tangan Bapak itu. Sehingga apa? Walaupun nanti peserta didik ini berhasil, yakinlah pasti dia nanti menggambarkan apa yang sudah kita tanamkan pada dirinya. Ketika sudah dia misalnya berhasil untuk mengatakan, saya bisa menolong kamu, harus kasih ini dulu. Nah, itu dia. Jadi ternyata di kurikulum Merdeka ini ditiadakan, tidak ada lagi itu, tidak ada lagi imbalan-imbalan. Harus kita ketahui itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah dia yang penting. Pada bagian ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, berarti dia melakukan sesuatu itu atas kesadarannya. Inilah nilai kebajikan namanya. Nah, seketika nanti siswa ini ke depan berhasil, kita yakin bahwa siswa ini akan melakukan kebajikan dirinya. Istilahnya melakukan sesuatu, menolong seseorang itu atas dasar dirinya, bukan karena imbalan atau lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan konsep
konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, inilah dia. Ini Bapak Ibu guru perlu sekali kita ketahui ini, terkhusus saya juga. Hukuman. Nah, sekarang tidak ada istilah hukuman lagi di sekolah. Ada beberapa efek dari hukuman yang sering dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah yang bisa membuat anak didik kurang termotivasi untuk belajar. Antara lain, menyakitkan, jauh perasaan trauma ya, kata hukum mereka merasa sakit. Kemudian tidak nyaman. Tentunya, kenapa selama ini siswa kita hadir 3 hari, hadir 2 hari, atau tidak hadir 3 hari atau 2 hari? Kenapa? Ya ada sesuatu hal yang mereka lihat, mungkin hukuman yang kita berikan mereka merasa sakit. Ada ketidaknyamanan mereka terhadap guru atau terhadap pembelajaran yang kita berikan. Kemudian murid takut, sering-sering takut ini. Kita suruh anak-anak di depan apa? Saya takut nanti dihukum. Jadi sering-sering terucap ini. Kemudian memaksa. Kalau kita menghukum itu berarti kita sudah memaksa anak itu untuk berbuat sesuatu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini sering terjadi dalam keluarga ini. Sering terjadi dalam dunia keluarga atau dunia pendidikan, di mana jika misalnya ada kesalahan si A, lalu si B menyampaikan kepada kita. Kenapa bukan si A yang menyampaikan langsung kepada kita? Kenapa? Karena siswa itu tidak terbuka atas hukuman yang sudah kita berikan berkali-kali. Makanya nanti misalnya ini terjadi di rumah, si anak itu nanti rupanya di luar sana banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Lalu dia tiba di rumah, dia sudah baik-baik, senyum dan lain sebagainya. Kita mengatakan, oh anak saya ini sudah luar biasa, bagus. Ternyata ada laporan dari tetangga. Anakmu ini sekarang, maaf kata, sudah melakukan, misalnya sudah mengambil uang, misalnya 1.000 dari rumah, dari meja saya. Lalu kita marah. Apa benar yang tetangga kita katakan itu? Apa salahnya kita mengatakan, nah, ada yang mau saya tanyakan. Kenapa sih kamu tidak terbuka sama bapak, sama mama? Begitu juga di sekolah. Kenapa kamu tidak terbuka sama ibu guru atau sama wali kelasnya? Kalau kamu butuh uang yang 1.000, apa salahnya kamu sampaikan kepada guru? Saya sebagai orang tuamu di sini, sebagai guru. Itu sehingga tidak ada yang namanya menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini dia, rendah diri, tidak bisa bersaing di luar sana. Karena kenapa? Di pikirannya hanya pasti apa yang saya lakukan ini salah di depan guru. Pasti apa yang saya lakukan ini salah di depan orang tua atau guru-guru di sekolah. Padahal kita tidak tahu, kita tidak menggali kenapa dia melakukan itu. Pasti ada alasan tertentu. Ada videonya nanti tentang menggali permasalahan kepada murid yang sudah saya praktekkan. Artinya apa? Nah, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasan tertentu kan? Pasti ada alasan tertentu. Misalnya matematika, 1 ditambah 1, 2. Nah, harus 1 tambah 1, 2. Kalau si anak ini nanti menjalankan rumus yang lain, pasti kita tidak menerima. Padahal ada tujuannya sebenarnya sama, 2 nanti tetap hasilnya. Tapi karena kita tidak menerima, sehingga dia rendah diri, tidak mau untuk berusaha lagi. Nah ini sangat fatal di dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan di sekolah kita. Selanjutnya lagi penghargaan. Ini yang saya sebutkan tadi, penghargaan. Ada beberapa efek dari penghargaan yang dilakukan. Artinya penghargaan ini misalnya hadiah tadi, memberikan nilai sesaat, kemudian memberikan rankingan. Ada di sini sehingga murid kurang termotivasi untuk belajar. Di antaranya tidak efektif. Yang seperti tadi, masa pada saat soal 1, pertanyaan 1 langsung nilainya 90 tanpa alasan. Itu tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri. Nah ini dia, iri. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini juga kepada PKS kurikulum
Rupanya perintingan sekarang Bu tidak diizinkan lagi. Perintingan kan selama ini ada perintingan dalam kelas, rupanya itu tidak diizinkan lagi oleh Kurikulum Merdeka, tidak dibolehkan lagi. Jadi kami sudah melihat sesaat rapor dari Kurikulum Merdeka itu yang biasa saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini dia adalah efek dari penghargaan yang diberikan dia. Ini dia konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dia istilahnya memang ada yang perlu kita lakukan kepada siswa, terutama konsekuensi yang dilakukan. Ini dia konsekuensi. Misal salah satu contoh, siswa sudah membuang sampah di kelas, maka konsekuensinya membersihkan kelas itu. Itu dia. Jangan menghukum yang lain, misalnya karena dia tidak membersihkan kelas, maka kita hukum menghormat bendera. Apa hubungannya? Dia tidak membersihkan kelas dengan menghormat bendera, kan tidak ada hubungannya. Maka dengan itu, kalau misal dia tidak membersihkan kelas, ya suruh dia untuk membersihkan kelas. Itu konsekuensinya, itu bukan hukuman. Kenapa? Supaya anak ini bertanggung jawab. Jangan nanti misalnya dia tidak mengerjakan tugas, lalu kita suruh dia buka sepatu. Apa hubungannya? Nah itu dia. Itu artinya di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam hal konsekuensi, antara lain perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya kalau siaran tadi tidak membersihkan kelas, besoknya lagi monitoring dia. Silakan perhatikan siaran ini. Apakah selalu melakukan kesalahan yang sama? Jangan stop pada hari itu juga. Kemudian stimulus, itu B itu ya. Stimulus atau respon. Kita stimulus dia, kita berikan respon. Nah, kok tidak membersihkan kelas? Coba lihat dulu kertasnya di dalam kelas. Kalau ada sampah dalam kelas, enak tidak belajar di dalam kelas kalau ada sampah? Tidak. Berarti merespon, kita respon dia, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik ke depan. Murid menghormati peraturan. Kita sampaikan juga peraturan di sekolah. Apa peraturan sekolah yang perlu dilakukan? Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian berikutnya restitusi. Nah ini dia restitusi. Sudah kita masuki restitusi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada restitusi ini, antara lain murid bertanggung jawab untuk perilakunya seperti tadi. Nah, kalau seperti ini sampah di dalam kelas, enak nggak belajar? Kalau ada sampah, tidak. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kamu lakukan kalau ada sampah? Membersihkan sampah, berarti bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, lain kali jangan dilakukan hal yang sama, ya. Begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kita harus mengajarkan bagaimana menghormati dirinya. Kalau kamu mencubit dirimu, kalau kamu melakukan itu kepada orang lain, pasti apa yang kamu rasakan saat ini pasti dirasakan oleh orang lain. Itu dia. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kalau kamu ingin berhasil, maka belajarlah dengan serius. Belajarlah dengan ikhlas, dengan bahagia. Itu dia. Kemudian 5, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini dia. Praktek yang saya lakukan begini. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Misalnya, ini hal yang kecil. Siswa tidak menggunakan sepatu, memakai sepatu. Nah, memperbaiki kesalahan itu apa? Nah, coba lihat teman-temanmu dulu yang pakai sepatu. Dan kamu lihat dulu kakimu. Malu tidak? Malu lah Pak. Udah. Sekarang kamu mau tidak memperbaiki kesalahanmu ini? Mau Pak. Kalau kamu mau memperbaiki, apa yang kamu lakukan? Ya tentunya Pak, saya harus mempersiapkan peralatan sekolah saya sebelum saya masuk ke sekolah. Ya udah. Kamu punya alasan tertentu kan? Kenapa kamu tidak mau memakai sepatu hari ini? Iya Pak, sepatunya basah sekarang. Ya udah. Pasti orang pernah melakukan kesalahan hal yang salah seperti kamu. Maka dengan itu, karena kamu ingin memperbaiki dirimu, maka ketika kamu memperbaiki dirimu, kamu ingin jadi orang apa ke depan? Nah itu dia.
Ya ingin jadi orang sukses lah Pak, ya udah. Ingin bertanggung jawab, ingin Pak. Itulah dia. Jadi memang kalau kita pikirkan susah, tapi apa boleh buat? Itulah tuntutan dari kurikulum mereka saat ini. Kemudian posisi kontrol restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dia. Misalnya dengan kesalahan tadi, kamu ingin memperbaiki dirimu, mau Pak. Berarti kalau kamu ingin memperbaiki diri, berarti kamu ingin sukses kan? Ya udah, kamu kembali di kelas dan belajar dengan bahagia, Bu ya. Iya Pak. Pasti mereka semangat. Kenapa? Karena tidak ada hukuman. Bukan berarti tidak ada hukuman, ada konsekuensinya tadi. Misalnya konsekuensinya besok Bu, jangan lagi ulang yang kesalahan yang sama. Bukan berarti tidak ada konsekuensinya, ada. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini dia. Berarti kalau kamu salah hari ini, besok jangan melakukan kesalahan yang sama yang Bu ya. Itu dia. Memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas. Yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini apa? Jangan dari diri guru, dari diri siswa itu. Pak, kalau boleh saya mengerjakan tugas. Ya udah, kerjakan. Jangan kita kasih, kalau kamu tidak mengerjakan, maka kerjakan tugasmu hari ini. Sama memang, dia mengerjakan tugas dengan dari dirinya, dengan mengerjakan tugas dari diri kita. Berarti antara memaksa dan tawaran itu. Jadi kita tawarkan, nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Pak, soalnya susah Pak. Ya, apa yang harus kamu lakukan? Pak, kalau boleh berikan petunjuk bagaimana cara mengerjakan tugas. Oke, kita kasih. Itu dia. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun berarti memberikan jalan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini dia, mencari kebutuhan. Kita menghukum tidak tahu apa sebenarnya dasar kenapa dia melakukan itu. Selalu langsung kita ambil tindakan hukum. Tapi kita tidak mencari apa dasarnya dulu dia melakukan itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini dia, kita berikan solusi bagaimana supaya si anak ini tidak melakukan kesalahan lagi. Dan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk memudahkan kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita gali satu masalah. Misalnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dalam hukumannya ada di sini, pada bagian hukuman, siswa tersebut untuk menghormat bendera selama 15 menit. Itu hukuman. Kemudian, guru marah terhadap murid tersebut dan murid tersebut menjadi takut. Itu dia. Itu kalau kita misalnya ada kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR, kita buat hukumannya menghormat bendera, kemudian kita menghukum dia, kita marah-marah. Konsekuensi. Pada bagian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Nah itu dia. Ini konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Artinya tegas bukan marah ya. Tegas bukan marah di sini. Artinya kita sudah sampaikan peraturan sekolah, maka tegas. Istilahnya apa? Kita juga harus sebagai panutan. Istilahnya kalau kita sering juga memberikan, misalnya ini tegas, ada sampah, lalu kita petik sampah itu. Dengan tegas kita seperti itu. Artinya apa? Kita melakukan peraturan itu duluan, bukan orang lain. Kemudian restitusi. Pada bagian ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini tidak saya jelaskan tadi, seperti saya jelaskan tadi, dan saya tidak jelaskan ini karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang terbuka tadi. Kita gali dulu apa sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh si anak ini. Ini dia. Berarti di antara yang ketiga ini yang perlu kita lakukan di sekolah, jangankan dulu hukuman, konsekuensi saja sudah oke. Apalagi yang namanya restitusi.
sudah lebih oke lagi. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita ketahui dalam mendidik murid di dalam kelas. Di antaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini dia penjelasannya. Siswa tidak memakai sepatu saat masuk di dalam kelas. Dengan cara penghukum tadi, ini dia, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Berarti kira-kira saya selama ini apa yang kita lakukan? Penghukumkah atau sebagai manajer? Kedua, dengan cara membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak memberitahu kepada kamu? Bapak sangat kecewa kepada kamu. Itu dia bahasa-bahasa yang seperti itu. Berarti dia dengan cara membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, dengan cara sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bapak atau Ibu guru bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Keempat, dengan cara pemantau. Kamu sudah melanggar disiplin sekolah. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini mulai masuk di konsekuensi tadi. Kemudian dengan cara manajer. Apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Berarti kita gali dia. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini dia. Berarti dari kelima penerapan posisi kontrol ini, mari kita ambil sikap masing-masing di mana posisi kita saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri yang kelima dengan cara manajer. Istilahnya kita dulu menggali permasalahan anak itu baik dari luar sekolah maupun di dalam sekolah sehingga anak ini bisa berhasil ke depan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang bahasa baru saat ini, tapi artinya keyakinan kelas ini peraturan kelas. Tapi ada bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas 7B. Kebetulan saya dipercayakan sebagai wali kelas di 7B. Maka guru bersama murid membuat keyakinan kelas antara lain berdiskusi tentang peraturan. Berarti atas aturan dan di bawahnya keyakinan. Ada peraturan sekolah, maka kita buat dia menjadi keyakinan kelas. Kita diskusikan dia dan bersama dengan murid. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ini dia. Ada nanti contohnya di bawah. Kemudian yang bagian C, menempelkan keyakinan di dalam kelas. Berdiskusi sudah kami lakukan kemarin. Merumuskan sudah kami lakukan, namun yang C, menempelkan masih belum. Karena banyak kesibukan, saya masih belum menempelkan ini. Dan inilah dia. Contoh keyakinan kelas 7B di UPTD SMP Negeri 2 Gunung Selutara. Menghargai waktu. Kalau peraturan kan dikatakan harus datang pada 7.30. Berarti itu peraturan. Maka dipecahkan dia, diturunkan menjadi keyakinan kelas menghargai waktu. Kan kalau harus tiba di sekolah, kan itu kan istilahnya perintah. Jadi kita hindari kalimat perintah. Kemudian menerapkan budaya 5S. Kalau di peraturan misalnya, kamu harus menyapa guru, berarti perintah. Maka kita turunkan, menerapkan budaya 5S. Belajar dengan semangat dan percaya diri. Nah ini dia, belajar dengan semangat dan percaya diri. Kalau peraturan, jangan ribut di kelas, itu kan perintah. Menjaga lingkungan kelas, saling berbagi, artinya kerjasama. Menghargai guru saat menyampaikan materi, menghargai teman saat bertanya, melakukan budaya literasi. Dan bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas artinya anggota kelas. Kalau dia membuat keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah, bapak ibu guru dan peserta didik. Kemudian berikutnya inilah gambar segitiga restitusi. Membuat keyakinan kelas, motivasi dan harapan yang akan dicapai. Kemudian menanyakan permasalahan mengapa melakukan perbuatan ini. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada alasannya. Istilahnya bapak ibu guru atau pendidik mengembangkan. Misalnya setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada alasannya. Kamu melakukan selama ini kenapa? Itu dia. Itu guru yang mengembangkan
dari segitiga restitusi. Kemudian ada 3 jenis segitiga restitusi, diantaranya menstabilkan identitas. Pada bagian ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Pada bagian ini semua perilaku memiliki alasan. Ini yang tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Pada bagian ini kita semua memiliki motivasi internal. Istilahnya motivasi internal ini sama dengan motivasi intrinsik tadi. Artinya kesadaran diri, bukan kesadaran dari orang lain. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini dia, kita sudah memasuki tahap akhir. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkannya bersama. Selamat pagi Maria. Apa kabarnya? Loh, Bapak lihat pagi ini kamu tidak menggunakan sepatu. Kenapa? Robek atau ketinggalan? Iya Pak, sepatu saya ketinggalan di rumah. Saya kira tadi saya sudah masukkan ke dalam tas, ternyata tidak. Oh begitu, tidak apa-apa. Kesalahan itu pasti semua orang sudah melakukan yang hal yang sama. Tidak ada yang sempurna di dunia. Kesalahan itu adalah manusia. Pak, kalau boleh saya jangan dukung dari Australia. Saya malu sama teman-teman saya. Saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Jangan takut nak. Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasan tertentu kan nak? Iya Pak, di tempat saya tadi hujannya sangat deras, makanya saya tidak menggunakan sepatu. Saya kira saya sudah masukkan ke dalam tas, ternyata tidak. Saya juga tadi terburu-buru, takut terlambat datang ke sekolah. Nah, usahamu sudah bagus. Berarti kamu sudah berusaha tadi untuk tidak terlambat ya kan nak? Walaupun sepatunya ketinggalan, tapi kamu ada prinsip untuk tidak terlambat kan nak? Iya Pak. Baik. Nah, coba diperhatikan. Kalau kamu sekarang tidak menggunakan sepatu, Maria tidak memakai sepatu saat ini dan teman-temannya memakai sepatu, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan diri sendiri? Iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas apa yang Maria langgar saat ini? Saya tidak melakukan disiplin sekolah, yaitu tidak memakai sepatu Pak. Oh, Maria sudah tahu kan kesalahannya apa? Kira-kira disiplin sekolah itu penting nggak buat Maria? Penting Pak. Baiklah, jika disiplin sekolah itu penting buat Maria, kira-kira tindakan apa yang Maria lakukan ke depan ini? Saya harus bangun pagi-pagi sekali dan mempersiapkan segala peralatan yang akan dibawa, dan saya akan memperbaiki kesalahan saya ke depan Pak. Bagus. Jika kamu sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu, kira-kira ke depan kamu menjadi orang apa? Saya akan menjadi orang yang memiliki kedisiplinan yang kuat dan mandiri Pak. Oh begitu. Kalau begitu, sekarang kamu boleh masuk dalam kelas, bisa belajar dan belajar dengan senang hati ya nak ya. Selamat pagi Yolan. Pagi Pak. Tugas Yolan di mana? Kok belum diserahkan? Apakah Yolan sudah mengerjakan tugas di rumah atau bagaimana? Ya Pak, saya sudah mengerjakannya, tapi saya lupa memasukkannya di dalam kelas. Oh begitu. Ya udah tidak apa-apa. Pasti semua orang sudah melakukan hal yang sama seperti Yolan saat ini. Kesalahan itu adalah manusiawi. Semua orang pasti sudah melakukan itu. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ya Pak, saya mohon saya jangan dihukum ya. Oh tidak apa-apa. Jangan takut Yolan. Pasti Yolan melakukan kesalahan ini pasti ada alasan tertentu kan nak? Ya Pak, semalam saya sudah mengerjakan tugas saya dan buku tugas saya berada di atas meja. Tiba-tiba adik saya yang masih kecil mengambil buku tersebut lalu merobeknya, sehingga saya mengerjakannya pagi-pagi. Karena saya takut terlambat, makanya saya mengejar waktu dan terburu-buru, sehingga saya lupa memasukkannya di dalam tas. Oh berarti bagus dong, usaha kamu sudah bagus. Kamu mengerjakannya tadi pagi, walaupun sebelumnya sudah kamu kerjakan, tapi lupa dalam memasukkan dalam tas ya kan nak? Cuman kamu sudah berusaha untuk tidak terlambat kan? Berarti kamu memang melakukan tidak secara sengaja, begitu ya?
kemudian kamu tidak menyerahkan tugas ini atau tidak mengumpulkan tugas, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau melanggar prinsip diri? Ya Pak, saya melanggarnya. Kamu melanggarnya ya kan? Keyakinan kelas apa yang Yolan langgar saat ini? Saya tidak bersikap bertanggung jawab. Kira-kira sikap tanggung jawab itu penting nggak buat Yolan? Penting Pak. Baiklah, jika sikap tanggung jawab itu penting buat Yolan, kira-kira apa yang Yolan lakukan nantinya ke depan? Saya akan mempersiapkan segala perlengkapan yang akan dibawa di sekolah serta memperbaiki kesalahan saya. Baiklah, jika kamu sudah mau berusaha untuk memperbaiki, berarti ke depan kamu ingin jadi apa? Saya akan menjadi orang yang memiliki sikap disiplin yang kuat dan bertanggung jawab. Baiklah, berarti saat ini kamu bisa masuk dalam kelas, bisa belajar dengan tenang ya. Nah, ini dah salah satu contoh yang kasus satu ini adalah kasus tidak memakai sepatu. Ini tidak memakai sepatu. Sekarang kesimpulan. Sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kodratnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dia. Berarti yang diutamakan di situ adalah bagaimana supaya guru atau pendidik itu memiliki standar kepribadian yang baik, profesional dan sosial yang baik, sehingga budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Penutup, semoga pada sesi belajar kita saat ini membawa manfaat kepada peserta didik, sehingga dapat mewujudkan pelajar profil pelajar Pancasila ke depan. Selamat menjalankan kurikulum merdeka di lingkungan sekolah kita masing-masing. Salam merdeka. Itu dia, sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Ini dia. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Bu, terima kasih Bu, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Oke Pak, terima kasih. Ya, bisa Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Soktor menjadi calon guru penggerak dan juga kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Sejauh apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Soktor dalam hal ini Pak dan Ibu itu cukup bagus. Kami sangat senang sekali. Tetapi kami melihat dari apa yang disampaikan ini tadi, ada beberapa hal yang menjadi simpang siur pada kepribadian saya tersendiri. Di mana salah satunya adalah dengan sistem termotivasi. Memotivasi tadi ada topiknya itu memotivasi. Di sana dikatakan pada buku kedua kalau nggak salah, itu merupakan membunuh karakter kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tidak dibenarkan lagi pada kurikulum. Bahkan tadi disampaikan untuk kepada kami wakil kepala sekolah, baik bidang kurikulum dan juga untuk bidang kesiswaan, tidak ada lagi. Kalau saya melihat itu adalah membunuh karakter, bagaimana bisa dapat termotivasi siswa? Lumayan kalau siswa itu sudah semestinya dia punya universal adalah kebiasaannya memiliki ada dorongan di dalam batinnya sendiri untuk belajar. Jadi kalau misalnya tidak di ranking, bagaimana bisa matikan? Bagaimana bisa matikan? Tidak mendapat imbalan. Kalau memang kita memanalisir ini adalah bagaimana sikap seorang guru untuk tidak menjadi suatu kendala
pada kepribadiannya untuk melaksanakan tugasnya. Tapi saya lihat, apakah kira-kira kalau memang ada pengganti untuk tidak diberikan penghargaan atau pujian-pujian seperti ini, bagaimana lebih ini mengenal bahwa ini sesuai yang klasifikasikan, yang kita klasifikasikan ini yang pintar, yang menengah, dan yang rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung satu-satu dulu. Nanti kawan lagi memberikan sesi yang kedua. Pertama tadi dikatakan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan mengatakan bahwa bagaimana siswa itu bisa termotivasi jika misalnya penghargaan tidak diberikan lagi kepada peserta didik. Hal yang sama juga waktu kami rampung bersama dengan CGP Angkatan 8 sama persis apa yang ditanyakan oleh Bapak. Tetapi kita harus bisa membedakan Pak, bahwa yang dikatakan di situ tidak memberikan imbalan itu pas di saat mengajar di dalam kelas. Saat mengajar di dalam kelas. Diberikan waktu untuk yang kedua. Ya, langsung aja. Terima kasih kesempatan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kesempatan untuk saya yang untuk memberikan pertanyaan tentang jadi dijelaskan Pak Darmajidewo bagaimana yang disebut dengan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah selama ini. Jadi dari awal kami sudah mendengarkan dan sangat bagus, ada sisi positifnya bagi kami. Dan di lain sisi juga menurut kami di sini ada beberapa kelemahan kami yang harus kami tanggalkan saat ini juga. Di mana posisi guru selama ini tentu budaya positif dulu masih belum ada. Di mana ada di situ tadi salah satunya adalah berupa hukuman. Nah, tentu hukuman ini dulu tujuannya, alasannya guru memberikan hukuman kepada siswa. Satu dulu agar siswa itu tidak mengulangi lagi. Kedua, agar siswa itu taat kepada guru, apa saja perintah guru yang diberikan oleh guru untuk melaksanakan, utama ini tugas. Sehingga dengan hukuman ini semua siswa juga akan lebih taat. Nah, dari proses yang Bapak sampaikan tadi, katanya budaya positif sekarang akan dilaksanakan di sekolah kita agar berdampingan dengan profil Pancasila atau P5. Jadi, bagaimana kira-kira proses belajar kita kalau tidak ada hukuman? Saya ini sisi lembutnya saja yang kita nikmati. Kita lembutkan, kita sayangi anak. Nah, tentu karakternya juga anak ini berbeda-beda satu-satu. Kalau tidak ada hukuman, ya mana mau mereka. Ya kan? Lalu, apakah proses belajar kita ini nanti dapat berhasil atau tidak dengan tidak ada hukuman? Menurut saya kalau tidak ada hukuman, pasti proses belajar tidak akan berhasil atau tujuan pembelajaran kita tidak berhasil. Jadi kami minta bagaimana solusi dari Pak Darmajidewo agar kami juga bebas dari hukumannya. Terima kasih. Ada dari baik, sedikit tentang penghargaan tadi. Sekarang sudah terbiasa atau sudah budaya kita memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi sport kita, memberikan hadiah bagi anak-anak yang pintar. Nah, tadi di sana dia mengatakan bahwa kita membunuh karakter. Yang kita bunuh karakter itu bukan hanya anak yang berprestasi itu, tapi kita juga membunuh karakter anak yang lain yang tidak berprestasi. Mengapa? Anak yang berprestasi ini dia cenderung belajar keras hanya karena satu tujuan, supaya nanti dipanggil ke depan dan diberikan hadiah. Ada itu sekarang.
kekerasan mental dari lingkungan dia, dari keluarga dia, dari orang tuanya. Ketika di semester depan dia hanya mendapat juara 3, tapi semester kemarin juara 1. Belum sampai di rumah, wajah orang tuanya sudah belum lagi bilang, ini kan kamu hasilnya begini aja selama ini, makanya sekarang kamu tinggal juara 3. Mau bikin malu mama, mau bikin malu papa. Itu jadi sudah di sekolah dilihat oleh temannya, ya udah turun ke peringkat dia, gurunya, ditambah lagi di keluarga. Jadi sudah bagaimana dunia ini bagi kita. Ekstrinsik. Lalu anak-anak yang lain masih lumayan lah kalau misalnya kali ini si A juara, tahun depan si B juara. Tadi dia tidak juara waktu semester pertama, tapi semester berikutnya dia juara. Masih lumayan. Tapi ketika si A menjadi juara dan si B tidak pernah menjadi juara, maka dia itu merasa bahwa saya adalah sampah. Saya adalah pribadi yang tidak bisa, tidak mampu. Maka bagaimana bangsa ini bilang dipenuhi oleh manusia-manusia yang tidak percaya diri? Apakah bangsa ini bisa dibangun bila hanya didiami oleh manusia yang 1 orang yang berprestasi, 1 sampai 3 orang? Tapi yang kita harapkan kan seluruh anak Indonesia ini memiliki prestasi, mereka memiliki sikap percaya diri. Hanya orang yang memiliki sikap percaya diri yang bisa membangun bangsa dan membangun dirinya sendiri, membangun keluarga, membangun masa depan. Orang yang sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa itu tidak bisa. Kalau misalnya tadi itu sudah dijawab Pak tadi tentang apa di KKB ya, itu kan belum pernah pelajari kurikulum merdeka. Jadi termasuk di sekolah kami Pak, selama ini kami selalu memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Tapi sebenarnya ketika kami panggilkan anak-anak itu di depan, sebenarnya hati kecil saya juga bersedih. Dan tidak jarang anak-anak yang lain itu menangis-nangis. Itu kan karena mereka anak-anak tidak malu menangis di depan orang. Tapi anak-anak yang sudah besar ini SD, SMP, SMA, mereka malu. Tapi sebenarnya hatinya itu sudah sangat tersakiti. Ketika dia melihat temannya di depan tepuk tangan lagi, dipanggil namanya, dikasih lagi hadiah, sudah sangat tersakiti. Hanya 3 orang yang merasa bahagia. Tapi kalau muridnya 200, 197 bersedih. Gitu. Jadi itu efek buruknya kalau kita memberikan hadiah. Budaya positif. Hukuman memang sangat tidak bagus diteruskan itu. Apa yang kita tanam itu yang akan berbuah. Apa yang diterima anak, dirasakan, didengarnya, dilihatnya sejak dari dalam kandungan, dan itulah yang bibit itulah yang akan bertumbuh dan berkembang di dalam diri dia. Ketika dia salah, dia diberikan hukuman sosial ya. Misalnya dia diejek oleh temannya, diejek, atau disuruh dia bersihkan WC. Dia kan sangat malu, menghormati bendera, maka dia akan melakukan itu nanti. Dia akan membalas. Dia akan membalas kepada orang lain, dan ketika dia menjadi guru juga, dia akan melakukan itu kepada anaknya. Salah sedikit anaknya dia mengejek, abang dulu begini, ada yang satu ini lah, apa meninggalkan. Padahal sebenarnya anak itu bisa seperti itu karena lingkungan dia juga yang membuat dia seperti itu. Jadi hukuman itu sangat-sangat tidak bagus diterapkan. Jadi marilah kita beralih dari keadaan itu ke budaya positif. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Pak Jilibu, jangan miliki sendiri, silakan lakukan hal yang terbaik untuk sekolah kita. Tadi waktu saya berbicara, saya mengatakan mengapa anak-anak di jalan itu banyak kerja mereka tanggungan. Karena menurut dia hal menunggu orang itu hal biasa, hal yang lumrah.
sering menerima itu. Mungkin di rumah sama gurunya waktu dari TK, SD, SMP. Makanya begitu dia. Jadi mari kita putuskan rantai kekerasan itu. Kemarin saya lihat video ada bekal di Medan dan akhirnya TNI cok. Senang Tuhan. Kalau memang mau mereka, tangkaplah dan sadarkan mereka. Lalu diposting pula. Kan itu jadi pembelajaran juga kepada semua orang. Jadi dianggap hal itu kalau orang salah lalu ini itu. Mari letakkanlah dia dan amankan dia supaya dia jangan dibunuh juga oleh orang. Nah, jangan juga dibiarkan dia berkeliaran. Diberikan dia kesempatan untuk bisa. Jadi kira-kira itu pemahaman saya tentang penghargaan dan budaya positif. Jadi lebih baik kalau anak itu mau melakukan sesuatu karena dia merasa bahwa saya rugi. Kalau misalnya saya tidak mengerjakan PR ini, maka bertumpu pekerjaan saya karena memang itu pekerjaan saya yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak lakukan hari ini, maka besok saya harus lakukan karena itu harus saya lakukan. Anak yang membuang sampah, tidak lagi membuang sampah bukan karena takut dia sama gurunya nanti dihukum gurunya atau dimaki-maki gurunya, bukan. Tapi dia sadar bahwa bila sampah ada di situ, sampah itu membawa kuman dan kuman virus itu akan menimbulkan penyakit termasuk diri dia. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Jadi sehingga kalau kita mau menerima ini pelan-pelan Pak, memang tidak mudah. Saya rasa tidak saya tambahkan karena sudah cukup jelas apa yang disampaikan dipaparkan oleh Ibu Tenaga Pelatih Ibu Salma dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Tenaga Pelatih dan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Dapat semua? Baik. Pas, oke. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif di UPTD SMP Negeri 2 Utara. Saya sadar bahwa saya banyak kesalahan baik dalam penyampaian kata-kata ataupun gaya bahasa tubuh saya. Saya mohon maaf terlebih kepada Ibu Pengajar Praktik, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih bagus lagi dan demi kemajuan SMP UPTD SMP Negeri 2 Utara. Demikian, terima kasih. Yahoo!